Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara di sore hari ini ya, untuk bersama-sama melihat dari situasi dan kondisi yang ada di Pertamina Mandalika International Trade Circuit. Ya, di sore hari ini kita akan upload pelintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama melihat dari situasi dan kondisi di manakah titik pengerjaan yang masih terus dilakukan atau hasil kinerja dari genangan air yang kita lihat kemarin ya, di tikungan pertama maupun tikungan kedua. Mudah-mudahan saja untuk sore hari ini kita akan lihat kembali ya situasi dan kondisi maupun solusi yang akan dilakukan. Kita akan sama-sama pantau. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja di sore hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter maupun capaian dan aktivitas yang sudah dilakukan ya. Jadi pengerjaan di segala sektor tentunya akan dilakukan percepatan untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP 2022 mendatang. Seperti yang kita ketahui, untuk perluasan area parkir jalur area barat maupun untuk parkir VIP yang kita lihat tadi di belakang sana sudah dilakukan untuk penghamparan lapisan dasar ya. Tinggal lanjutan tentunya untuk perbaikan di segala sektor supaya semuanya siap nantinya. Oke, di sini kita berada di belakang pedok seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan tengah terus dilakukan di sini ya. Pengerjaan lanjutan di bagian penempatan untuk tampungan air juga seperti yang kita perhatikan di belakang sana masih terus dikerjakan sampai saat ini. Hasilnya sudah selesai untuk dilakukan pengecoran baik di bagian dinding maupun di bagian penutupnya ya. Nah, seperti itu modelnya ya untuk di bagian sisi sebelah kiri, dan di bagian sebelah kanan ini modelnya nanti kita belum tahu, mungkin akan terbuka ya untuk saluran-saluran yang akan digunakan untuk jalur air ya, seperti yang kita ketahui. Ya, jadi untuk sirkuit Mandalika buat teman-teman semuanya ya, informasi untuk pengerjaan di tribun tentunya di bulan Januari sudah mulai dikerjakan. Jangan khawatir buat teman-teman semuanya ya. Untuk bagian dasarnya akan dikerjakan terlebih dahulu ya nantinya, supaya lebih siap dan tidak becek ketika hujan melanda di sirkuit kita tentunya. Jadi untuk tribun yang berada di sisi sebelah kanan trek lurus maupun di titik lain seperti di bukit tikungan pertama maupun di bukit tikungan ke-9, 10 tersebut, kita akan sama-sama terus pantau. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita lihat di sini untuk pengerjaan di bagian drainase sudah selesai dilakukan di sisi luar dari aliran air dari bukit tersebut menuju ke bagian luar di sini ya. Dan kita lihat di sini pemerataan maupun pengerjaan yang sudah dilakukan tadi siang, dan ini dia hasilnya ya. Belum sempurna 100% untuk pengoneksian di bagian pemasangan batu di sini ya, atau material-material yang akan digunakan untuk tersambungnya di bagian drainase yang berada di sisi kiri ini. Karena ini memang sudah sore sekali kita pantau supaya melihat dari perubahan apa saja yang sudah dilakukan. Ya, jadi kita kembali ke trek lintasan seperti yang kita ketahui untuk permasalahan yang kemarin sempat menggenangi di bagian tikungan pertama. Tentunya di sini di bagian sisi sebelah kanan trek lurus ya, digunakan atau dipasang pipa untuk drainase ya. Ya, jadi teman-teman ingat ya, kemarin pengerjaan dilanjutkan dari belakang sana menuju ke depan itu. Nah, ini memang sudah sore, sudah jam 18 kita ambil video. Jadi para pekerja sudah mulai mundur ini. Ini akan terus dilakukan untuk pemasangan di bagian pipa tersebut menuju tikungan pertama. Ya, kita akan maju ke tikungan pertama untuk melihat situasi yang ada di sana. Seperti yang kita perhatikan di sini bekas lumpur ya dari bawah rumput ini. Nah, ini dia ya, maupun di bagian sisi luar yang berada di sebelah kanan tersebut, karena memang untuk cuaca kemarin sangat deras sekali hujannya ya, 24 jam diguyur tentunya ya tidak menutup kemungkinan, karena memang ini datarannya cukup rendah ya, dan berbukitan di bagian sisi kiri dan kanan, otomatis airnya ya tidak menutupi kemungkinan tetap akan masuk ya, tetapi tentunya akan dibersihkan supaya lebih siap nantinya. Ya, jadi untuk pengerjaan masih terus akan dilakukan tentunya ya. Seperti yang kita ketahui juga, untuk sirkuit Mandalika akan digunakan sebagai penyelenggaraan F1 nantinya ya. Ada isu-isu yang sudah kita dengar tentunya.
Ya, setelah bertemu dengan Presiden dan CEO of Formula One ya, Stefano Domenicali di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi Jumat kemarin. Ya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Barat yaitu Ridwan Shah merilis persyaratan agar sirkuit Mandalika bisa menjadi penyelenggara F1 tentunya. Menurut Ridwan Shah ya, keberhasilan penyelenggaraan MotoGP 2022 nanti adalah tantangan dan sekaligus terbukanya peluang bagi NTB menjadi tuan rumah F1. Beberapa syarat penting lainnya adalah akomodasi dan jumlah kamar hotel berbintang tentunya yang minimal 3.000 kamar. Saat ini sudah terbangun 3 hotel di Via Eksklusif tentunya 800 kamar dan di sirkuit Mandalika juga ya. Selain itu dibutuhkan infrastruktur transportasi yang memadai seperti jalan dan fasilitas keselamatannya ya, landscape serta dukungan logistik, kata Ridwan usai bertemu Stefano Domenicali didampingi Cole Target Adam, saya Direktur Race Promotion F1 tentunya. Ya, terkait masalah Formula One yang akan kita adakan nantinya, mudah-mudahan saja bisa lolos ya. Ya, sebelum itu kita kembali ke trek lintasan dulu untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama maupun tikungan kedua. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaan lanjutan pembersihan di bagian trek lintasan tikungan kedua masih terus dilakukan sampai sore hari ini. Tentunya di bagian trek ini tergenang sedikit kemarin ya di bagian sisi kanan tentunya untuk bentuk pipa yang kemarin sempat dipasang tidak terlalu besar mungkin ya kemungkinan. Maka dari itu untuk air yang ada di sini meluap ke bagian trek lintasan. Karena air ini juga berasal dari sisi gravel yang ada di sana, tentunya untuk infrastruktur maupun di bagian drainase akan perlu ekstra diperbaiki supaya siap nantinya ketika hujannya kita balapan di MotoGP semuanya akan aman terkendali. Ya, para pekerja di sore hari ini ada beberapa orang juga masih terus melakukan pembersihan di bagian trek lintasan terlebih dahulu ya. Tentunya nanti akan dilanjutkan untuk pengerjaan di bagian sisi kanan maupun di bagian drainase yang berada di sana maupun di gravel area yang memang kemarin sempat meluap di bagian drainase luar yang ada di bawah bukit tersebut. Oke, di sini kita berada di tikungan ketiga menuju keempat. Kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini. Ya, terkait masalah F1 tentunya selain itu ya ada beberapa persyaratan teknis lain seperti automatic signaling system untuk marshal, penambahan 26.000 ban bekas yang perlu dilakukan dan pelebaran pit garage tentunya dengan penggabungan garasi yang ada sekarang ya ada beberapa peningkatan lain ya dan fasilitas pendukung lainnya untuk bisa menjadi tuan rumah untuk F1. Dikatakan Ridwan, pihak Formula One sangat antusias, namun kepastian kapan F1 bakal digelar tergantung pada hasil evaluasi kelayakan oleh tim Formula One. Akan ada first evaluation ya, kemudian direspon dengan proposal resmi dari penyelenggara MGPA dan ITDC, dilanjutkan negosiasi dan kesepakatan akhir, ujar Ridwan Shah. Prediksi waktu yang ideal untuk sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah F1 adalah awal 2024. Karena skala F1 yang jauh lebih rumit dari pada MotoGP, pihak ITDC perlu mendapatkan arahan dan persetujuan dari Presiden ya, agar negara bisa mendukung penuh, ucapnya. Dalam waktu dekat, diharapkan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah akan mendampingi Presiden Joko Widodo untuk bertemu Chairman Formula One ya, dalam rangka memperkuat dukungan untuk penyelenggaraan F1 di sirkuit Mandalika. Ya, jadi terkait masalah F1 atau Formula One yang akan diselenggarakan tentu di Pertamina Mandalika International Street Circuit, kita berdoa saja ya, semoga semuanya bisa terrealisasi. Ya, di sini kita sudah berada di bukit tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 seperti yang kita perhatikan untuk penataan di bagian jalur menuju ke atas bukit. Saat ini masih terus dilakukan sampai sore hari ini.
Ya, jadi seperti yang kita ketahui untuk bukit ini akan dijadikan tribun yang eksklusif ya ternyata, karena memang pemandangannya luar biasa sekali di atas ini. Ya, sempat kita kira ya kemarin dan sempat dirilis juga ya bahwa di sini akan dijadikan untuk tribun ekonomi, tetapi kalau kita lihat dari situasi dan kondisi, memang di sini sangat ideal sekali untuk tribun yang akan dibangun, yaitu tribun berkelas tentunya ya. Jadi untuk tribun nanti para penonton akan berada di sisi sebelah bawah bukit pink tersebut, ia akan memanjang sampai tikungan kedua. Jadi di sana untuk puluhan ribu akan bisa muat ya, maupun di bagian titik lain di tikungan ke-5, 6 sisi kiri maupun di bagian sebelah kanan akan dibangun juga untuk tribun sirkuit Mandalika. Di awal Januari ini kita akan lihat bersama-sama untuk progres pengerjaan di tribun. Jadi buat teman-teman semua ya mohon bersabarlah ya untuk melihat dari progres aktivitas pengerjaan nanti akan digeber di awal tahun untuk sirkuit kebanggaan kita bersama. Oke, di sini kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 seperti yang kita perhatikan untuk hari ini ya, cuaca cerah sekali, jadi bagus sekali tentunya, tidak ada genangan yang kita lihat di bagian sisi kiri maupun kanan. Tentunya kemarin hujan deras tersebut menjadi bahan yang sangat penting sekali buat kita semua tentunya, maupun untuk pihak pengelola di sirkuit Mandalika akan menjadi PR bersama untuk membenah diri ya, supaya lebih siap nantinya di MotoGP 2022. Ya, terkait tes pramusim yang akan segera kita lihat juga ya di bulan Februari pada tanggal 11 sampai 13 nanti, tentunya sesegera mungkin akan dilanjutkan untuk pengerjaan di bagian-bagian tertentu supaya semuanya terlihat siap. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Kita akan lihat juga untuk jalur sisi barat yang berada di sebelah barat sana ya. Untuk jalur para penonton nantinya akan berdatangan dari Pantai Kuta Mandalika, maupun pengerjaan lanjutan yang kita sudah lihat tadi di jalur timur ya, yang berada di sana saat ini masih terus berlangsung penataan di bagian drainase maupun pengerjaan lanjutan untuk bagian tengah jalur tersebut. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 dan kita akan beralih ke sisi kiri untuk melihat di jalur West Gate atau pintu masuk sebelah barat. Ya, seperti yang kita ketahui setiap hari terus didatangi para wisatawan ya untuk melihat dari sirkuit kebanggaan kita bersama, karena sangat viral sekali ya, sirkuit Mandalika sudah mendunia tentunya. Ya, memang untuk sirkuit Mandalika suasana dan kondisi maupun view-nya bisa kita perhatikan bersama-sama sangat indah sekali. Karena sirkuit ini berada di tepi pantai dan dikelilingi bukit-bukit yang sangat mempesona memang. Ya, seperti yang kita perhatikan di sana untuk sisi barat ya, pengecoran di area parkir masih terus dilakukan maupun pengerjaan pembenahan ya di bagian sisi trotoar kiri dan kanan. Perapian-perapian terus dikerjakan untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada.
Ya, di sini kita kembali ke sisi kiri untuk melihat di bagian drainase luar. Seperti yang kita perhatikan ya, pembersihan kemarin terus dilakukan di bagian